Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my beloved student. How are you today? Hai anak-anakku tercinta. Bagaimana kabarmu hari ini? Are you ready for English? Apakah kamu siap untuk bahasa Inggris? Alhamdulillah. Okay, I'm happy to hear that. Ibu senang mendengarnya. If you are ready, jika kamu siap. Okay. Today is English for the first grade of primary school. Hari ini bahasa Inggrisnya untuk kelas 1 sekolah dasar. If you are ready, jika kamu siap, please prepare your English textbook. Tolong disiapkan buku teks bahasa Inggrisnya ya. And please open page 66. Tolong dibuka halaman 66. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya. Okay, let's start from the beginning. Kita mulai dari awal yuk. Okay, this is page 66. Ini halaman 66. The title is, judulnya adalah Use Personal Subject and Object Pronouns to give basic personal information. Ya, menggunakan kata ganti orang untuk di subjek dan objek untuk memberikan informasi, ya, informasi personal dasar atau memberikan informasi dasar tentang seseorang. Oke, read the story below. Disuruh baca nih teksnya nih di bawah ini nih. Ben and Jane are happy because it is fall. They like to play outside. They like to play hide and seek. Ben rakes up a big pile of leaves and hides under them. At first, Jen cannot find Ben. Then Jen heard Ben under the leaves. In this text, di teks ini, we find a they. Di teks ini kita menemukan ada kata they. A they, here, they di sini, is a personal pronoun. Adalah kata ganti orang in subject, di subjek. Okay, and we also going to learn about personal pronoun of object. Kita juga akan belajar tentang kata ganti untuk yang di objek. Shall we? Yuk. But before that, sebelum itu, go to the third part. Pergilah ke bagian 2. Answer these questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Answer these questions based on the text. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teksnya to practice your capability to answer the question based on text. Untuk melatih kamu menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Okay, now let's go to the third part. Kita ke bagian 3 yuk. The instruction is, perintahnya adalah rewrite, tulis ulang each sentence, tiap kalimat. Change the underlined word or words, ubahlah kata atau kata-kata yang digaris bawahi to a pronoun, menjadi sebuah kata ganti atau pronoun. So what is pronoun? Jadi apa sih itu pronoun atau kata ganti? We talk about pronoun, but what is pronoun? Dari tadi kita ngomong tentang pronoun lagi. Jadi apa sih itu pronoun atau kata ganti? Okay, let's see. Kita lihat yuk. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi, sebuah kata ganti atau pronoun adalah sebuah kata yang mengambil tempat atau menggantikan
sebuah kata benda. Example, contohnya nih, John is a male carrier. John carries a blue bag. Ya, nih ada dua kalimat ya. There are two sentences. To make the second sentence sound better, untuk membuat kalimat kedua nih, yang ini nih, kalimat kedua, kalimat pertama ya nak. Untuk membuat kalimat kedua kedengaran lebih baik, you can change the word John to he. Kamu bisa merubah nih kata John dengan he, dia laki-laki. New sentence. Ya, new sentence. Kalimat barunya menjadi John is a male carrier. He carries a blue bag. The word he is a pronoun. Jadi kata he ini adalah kata ganti atau pronoun. They take the place of the word John, yang menggantikan tempat kata John. Now, let's go to the page of 67. Sekarang kita ke halaman 67 yuk. Some common pronouns include. Beberapa kata ganti yang umum. Masuk di dalamnya adalah I, saya. You, kamu. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, untuk benda atau hewan. We, kami. They, mereka. All these words, kata-kata ini, are subject pronouns. Kata ini nih yang barusan Ibu sebutkan adalah kata ganti atau pronoun di subjek. And you, kamu. Him, dia laki-laki. Her, dia perempuan. Them, mereka. It, untuk hewan dan benda. Us, kami. These all words, kata-kata ini are object pronoun. Kata ini adalah kata ganti atau pronoun yang di objek. Okay. Now let's try the exercise. Kita coba yuk latihannya yuk. Remember the instruction? Ingat nih perintahnya ya nak ya. Rewrite, menulis ulang dengan mengganti kata dengan pronoun. Okay, number 1 as example from me. Nomor 1 sebagai contoh dari ibu ya. Sarah made dinner for the whole family. Which is the underlined word. Mana kata yang digaris bawahi? Yes, this one. Ya, yang ini ya nak ya. Garis bawah. Okay. We have to change the underlined word with pronoun. Kita harus mengganti kata yang digaris bawah ini dengan kata ganti atau pronoun. So, which is the correct pronoun to replace Sarah? Jadi, kata ganti yang mana ya yang tepat untuk menggantikan kata Sarah ya? Sarah is the word in front. Sarah adalah kata yang ada di depan. So, Sarah is as a subject. Jadi, Sarah ini posisinya sebagai subjek ya nak ya. Jadi, pilihan kita yang depan nih sampai sini nih. Bukan yang belakang ya. Sarah itu perempuan. Jadi, personal pronoun yang tepat adalah So, which is the correct personal pronoun to replace Sarah? Jadi yang mana dong? Yes, good. Ya, bagus sekali. Correct. Betul. The correct pronoun is, yang betul adalah she. Yes, because Sarah is female. Karena Sarah itu perempuan. And rewrite the rest. Nah, lalu lanjutkan menulis ulang sisanya. Ya. She made dinner for the whole family. She as a pronoun replace Sarah. She-nya ini sebagai kata ganti atau pronoun menggantikan Sarah.
Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercise at home. Sebagai latihanmu di rumah, you don't have to submit it. Gak perlu dikumpulin ya. Oke. Let's go to the fourth part. Kita ke bagian 4 yuk. The instruction is, perintahnya adalah circle, lingkari the pronouns. Kata gantinya dilingkari katanya. In the sentences below. Untuk kalimat-kalimat di bawah ini. Some sentences have more than one pronoun. Beberapa kalimat memiliki lebih dari satu kata ganti. Boleh jadi kalau ada lebih dari satu. Okay, I will give example number 1. Bu kasih contohnya nomor 1 ya nak ya. She went to the store with Angela. So which is the personal pronoun in the sentence? Jadi yang mana ya personal pronoun kata gantinya ya di kalimat ini ya? Yes, amazing. Ya, luar biasa. Correct. Betul. She as a personal pronoun. She ini sebagai kata ganti orang ya nak ya. In subject. Di subjek. Okay. You can circle this word. Kamu bisa melingkari kata ini. Because this is pronoun. Karena ini kata ganti atau pronoun. Okay, very good. Bagus sekali nak. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercises at home. Sebagai latihan-latihanmu nih di rumah ya. You don't have to submit it. Gak perlu dikumpulin. Okay? Because the goodness is come back to yourself. Nah, kebaikannya balik lagi ke dirimu sendiri. This is the responsibility to yourself learning. Ini pembelajaran untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau saya pintar, kalau saya belajar, saya yang pintar ya, Miss. Iya. Oke? Oke, good. Let's go to the next slide. Yuk, kita ke slide berikutnya yuk. This is enrichment for me. Ini pengayaan dari Miss Siska ya, tambahannya ya, nak ya. Oke, to get more understanding about the pronouns. Untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang pronouns ya. This is the type of pronoun. Ini adalah tipe-tipe dari kata ganti atau pronoun. Oke, mereka adalah subject pronoun, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronoun, and reflexive pronoun. But in this chapter, tapi untuk di bab ini, we only discussed about subject and object pronoun. Tapi untuk bab ini kita hanya mendiskusikan tentang pronoun yang di subjek dan di objek. Okay. Sentence consists of minimum subject and predicate. Artinya kalimat itu minimalnya ada subjek, ada predikat ya. But the complete one, tapi yang complete ada consists of subject, predicate, and object. SPO. Tapi yang complete itu ada subjek, ada predikat, ada objek atau SPO ya nak. Contohnya nih, Miss Siska kasih contoh nih anak ya. Ada 2 kalimat yang dibalik-balik sama Miss Siska nih. I like her. Saya suka dia perempuan. She like me. Dia perempuan, suka saya. Nah, tinggal dibalik ya nak ya. Saya suka dia perempuan suka saya. Nah, kenapa Miss Siska balik ya nak ya? To show you, untuk menunjukkan kepada kamu bahwa saat posisinya berubah, when the position is changed, so the pronoun is changed. Saat posisinya berubah, kata gantinya pun berubah. As you can see in the first sentence, seperti yang kamu lihat di kalimat pertama, I in subject. Sayanya ada di subjek. Using I, menggunakan I. Nih, subjek menggunakan I ya. But when in the second sentence, tapi saat di kalimat kedua, sayanya ada di belakang nih. She like me, dia perempuan suka saya. Sayanya ada di belakang as an object.
Sayanya ada di belakang sebagai objek. So, you use me, not I. Jadi kamu menggunakannya me, bukan I lagi ya nak ya. As you can see in the column. Seperti yang kamu lihat di kolom ini. Oke, ulang lagi. I like her. Saya suka. Dia perempuan. Sayanya di subjek menggunakan I. She like me. Dia perempuan suka saya. Me, saya, posisinya di objek. Dari I menjadi me. Oke. Nah, kita balik lagi nih. Di kalimat yang pertama, her-nya di objek. I like her. Saya suka dia perempuan. Nah, sekarang dibalik. Dia perempuan suka saya. Tadinya di objek menggunakan her. Ketika berubah posisinya di subjek, dia berubah, bukan her lagi. Ya, kalau her yang di objek ya nak ya. Tapi kalau subjek, dia menggunakan she. Jadi, she like me. Dia perempuan suka saya. You can try another subject and object pronoun. Kamu bisa menggunakan kata ganti objek dan subjek yang lainnya nak ya. Oke. Next, berikutnya. Personal pronouns are not limited to people. Jadi kata ganti nih, pronouns ini tidak hanya terbatas kepada manusia saja atau orang saja. And can also refer to animals and objects. Tapi juga bisa merujuk kepada binatang dan objek atau benda. Ya. Menggunakan it ya nak ya. Pronoun yang digunakan adalah it. The pronoun used are it. Jadi untuk animal dan objek, kata ganti yang digunakannya adalah it. Okay, very good. You have to memorize them. Kamu harus hafalin nih ya nak ya. Ya, perubahannya ya nak ya. Mana yang dipakai di subjek, mana yang dipakai di objek ya nak ya. Yang tidak berubah cuma you. Ya, yang nggak berubah cuma you saja. Dan it. Dan it. Dan it yang untuk benda atau hewan. Oke, let's go to the next slide and the next page. Yuk ke halaman dan slide berikutnya. Oke, please open page 68. Nah, tolong buka halaman 68. Oke, let's go to the fifth part. Kita ke bagian 5 nih. Read the instruction first. Baca dulu instruksinya ya. Match the word of group words. Pasangkan kata atau kelompok kata on the left yang di sebelah kiri with the corresponding pronoun dengan kata ganti on the right yang ada di sebelah kanan nih. Okay, I will give you example number 1. Ibu kasih contohnya nomor 1 ya nak ya. Pet and I. Kalau yang sedang bicara ikut sertakan dalam pembicaraan, ya, maka kita menggunakan kata kami. Miss Deska dan saya, maka makanya kami. Tapi Miss Deska dan dia perempuan, dia laki-laki, maka menggunakannya they. Karena yang ngomong nggak ikut serta, nggak pakai saya. Nah, kalau pakainya saya, maka dia menggunakan kata kami. So, what is the correct personal pronoun for number 1? Jadi, kata ganti atau personal pronoun apa ya yang cocok untuk nomor 1 ya? Yang ada I-nya ya? Yes? Yes, very good. Ya, bagus sekali nak. Correct, betul. The correct pronoun is, kata ganti atau pronoun yang betul adalah she, we. Because there is I. Karena di sini ada I. Jadi dia termasuk yang bicara nih. Sayanya termasuk yang bicara. So you can write down she here. Jadi kamu juga harus tulis she-nya di sini. Okay, good. Bagus sekali. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya ya. Good. Bagus sekali. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu akan mengerjakannya dengan benar. Now let's go to the sixth part. Kita ke
Bagian 6 yuk. Write a pronoun, tulislah sebuah kata ganti that could replace the underlined words, untuk yang bisa menggantikan kata yang digaris bawahi. I pick this one as example. Ibu pilih yang ini sebagai contoh ya. Joseph loves to sing. Which is the underlined words? Yang mana kata yang digaris bawahi? Yes, this one. Ya, yang ini. Joseph. So, what is the correct pronoun to replace Joseph? Jadi, personal pronoun atau kata ganti yang mana yang tepat untuk menggantikan kata Joseph? Yes, amazing. Ya, luar biasa. Correct, betul. He as a pronoun, he sebagai kata ganti atau pronoun to replace Joseph, untuk menggantikan kata Joseph. Good, bagus sekali. Now let's go to the seventh part. Kita ke bagian 7. Circle the pronoun, lingkari kata ganti atau pronoun in each sentence, untuk setiap kalimat. Write O, tulis O, if pronoun is an object. Tulis O jika kata gantinya adalah sebuah objek, and S if the pronoun is a subject. Dan tuliskan S jika kata gantinya adalah sebuah subjek. Oke, let's see. Yuk kita lihat ya. Subject pronoun. Nah, di sini baru diterangin nih. Yang termasuk kata ganti yang di subjek adalah I, you, he, she, it, we, they. Nah, ini yang di subjek ya nak ya, yang di depan. Object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them. Nah, ini kata ganti yang posisinya di objek atau yang di belakang. Oke. Let's try the exercises. Kita coba latihan-latihannya ya. Remember the instruction. Ingatlah instruksinya. Okay, number 1 as example already given. Kita lihat nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh. Number 1, they collect sports cards. Mereka mengumpulkan kartu sport, kartu olahraga nih. So which is the pronoun? Yes, good. Ya, betul. Ya, bagus sekali nak. Correct, betul. They as pronoun. They ini sebagai pronoun. Is they a subject pronoun or an object pronoun? Apakah si they ini adalah kata ganti subjek ataukah kata ganti objek? Which is? Yang mana? Yes, correct. Ya, betul. They itu adalah kata ganti subjek. They is subject pronoun. So you write down S here. Jadi kamu tulis S di sini anak ya. Good. Bagus. Please do the rest as your exercise at home. Tolong kerjakan sisanya sebagai latihan di rumah. Oke? Oke. That's all my presentation today. Itu presentasi ibu hari ini anak ya. Let's make conclusion. Jadi kita buat rangkumannya yuk. Today we already learned about pronouns. Hari ini kita sudah belajar tentang pronouns ya. And the type of pronouns dan tipe-tipe pronouns. But in this chapter, we only discuss about subject and object pronoun. Tapi di bab ini kita hanya membahasnya tentang kata ganti atau pronoun di subjek dan objek. This is the example. Ini contohnya. I like her. She likes me. The position in the sentence make the different pronoun. Posisinya di kalimat membuatnya menggunakan pronoun yang berbeda. Okay? Personal pronoun are not limited to people. Nah, kata ganti orang nih
tidak hanya terbatas pada orang saja, and can also refer to animals and objects. Juga bisa merujuk pada binatang dan objek atau benda. And the pronoun used are, dan kata ganti atau pronoun yang digunakan adalah it. It ya, untuk menggantikan benda atau binatang. Okay, very good. Bagus sekali nak. Okay, that's all for today. Cukup ya untuk hari ini ya. Hopefully, you are going to master this material. Ibu harap kamu bisa memahami materi ini ya. Please repeat and repeat again. Ulang dan ulangi lagi. Because it will master the material. Karena ini akan membuat kamu menguasai materi. And keep practicing. Dan tetaplah berlatih ya. Okay. Never give up. Jangan pernah menyerah. Practice makes perfect. Karena latihan itu menjadikannya sempurna. Let's end our discussion. Kita akhiri pembahasan kita with our pray, dengan doa kita ya. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.